bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga ikut berjuang. Ya. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya ketika masa Belanda, masa Jepang, revolusi. Mereka sama saja dengan etnis lainnya. Ya. Seandainya informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, itu akan merubah sama sekali cara pandang. Dan saya yakin akan jatuh cinta, sebagaimana saya jatuh cinta terhadap perjuangan nilai-nilai orang Tionghoa di Indonesia ini. Karena ini hanya karena ketidaktahuan. Dan ternyata Bang Ade, setiap provinsi, setiap wilayah di Indonesia ini punya kandungan lokal ketionghoaannya sendiri. Maksudnya apa itu? Nah, misalnya di Aceh. Perjuangan orang Tionghoa di Aceh itu ada sejarahnya sendiri. Yang melekat dengan sejarah Aceh. Sumatera Utara juga ada. Jadi dia tidak berjarak sebetulnya dengan kisah sejarah daerah itu sendiri. Barangkali saya harus ceritakan mulanya saya mengoleksi setiap buku yang ada tulisan Tionghoanya atau mengenai tentang budaya. Tapi kemudian saya melebar karena misalnya saya beli buku sejarah Riau nih Bang Ade. Ketika buka-buka, saya terpaksa buka buku itu tadi. Saya harus tetap katakan terpaksa ya. Terpaksa baca ya? Terpaksa baca. Ada bab tertentu mengisahkan tentang Tionghoa. Kemudian misalnya sejarah Bali. Kita buka-buka, ada juga tentang Tionghoa. Ya. Akhirnya, semua buku sejarah daerah itu harus saya beli. Ya. Karena pasti ada kandungan Tionghoa di dalamnya. Ya. Tidak terlepas. Nah, ini yang menurut saya seandainya ini diketahui secara luas, sebetulnya Tionghoa ini adalah bagian dari diri kita sendiri, bukan sesuatu di luar kita. Nah, tapi lagi-lagi informasi ini sangat terbatas. Jadi tidak benar lah orang mengatakan bahwa Tionghoa itu sebetulnya di masa sebelum Indonesia mereka itu pengkhianat, tidak nasionalis, tidak mendukung Sumpah Pemuda. Ya hal semacam itu lazim kan disebarkan di media sosial, di berbagai tempat. Apa pandangan Anda? Iya, memang yang amat disayangkan, kisah-kisah tentang etnis lain, misalnya Makassar, Madura, Aceh, itu biasa kita mendengar tentang kepatriotan, kepahlawanan. Ya. Tetapi pada satu etnis yang satu ini, Tionghoa, kita justru tidak mendengarkan tentang kisah kepahlawanan, tapi justru sisi negatifnya. Ini memang aneh. Ya. Apakah mereka memang nggak punya? Ternyata mereka juga sama, Bang Ade, dengan yang lain. Etnis lain juga punya sisi negatif, sisi yang tidak baik, tetapi disembunyikan serapat-rapatnya. Ya. Yang dikeluarkan adalah sisi kepahlawanan, kebanggaan. Ya. Terbalik dengan Tionghoa, sisi kepahlawanan mereka disembunyikan serapat-rapatnya, yang negatif dikeluarkan bahkan ditambah-tambahi. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya. Menurut saya ini nggak boleh lagi. Ya, ya. Karena Anda tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada orang Tionghoa yang berkhianat. Ada yang berkhianat. Oh, jelas. Ya, tapi sebagaimana begitu juga, etnik-etnik lain pun punya banyak pengkhianatnya kan? Banyak. Di Aceh juga ada. Di orang Sumatera Utara juga nggak bisa membohongi dirinya. Sulawesi Selatan juga ada. Semua daerah itu ada sisi pengkhianatnya. Ya. Itu soal Sumpah Pemuda. Kita juga baru tahu ya bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu diadakannya di rumah seorang Tionghoa. Itu boleh bantu sedikit gimana ceritanya itu, Bro? Ya, pemilik rumah itu kan kita ketahui bernama Bapak Sikong Lian, ya. Beliau yang kemudian memberikan kesempatan untuk para pemuda saat itu mengadakan kongres yang kedua ya, pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tentunya. Tahun 28 ya? Tahun 28. Itu pada hari kedua, saya nggak salah, di mana? Awalnya kan itu di belakang katedral ya, hari pertama. Selanjutnya di rumah yang sekarang jadi museum ini. Nah, tetapi informasi bahwa ini rumah milik orang Tionghoa sekian lama ini nggak tampil. Ya, jadi yang justru orang Tionghoa tidak terlibat. Seolah-olah. Selain memiliki yang
memiliki rumah itu orang Tionghoa, juga ada beberapa anak muda Tionghoa ikut dalam peristiwa besar bangsa oke. tersebut. Ya. Dan namanya tersimpan kok di Museum Sumpah Pemuda. Mhm, mhm. Jadi nama-namanya itu diketahui ada. Tapi lagi-lagi justru sebaliknya berita mereka nggak terlibat dalam proses Sumpah Pemuda. Mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Ini entah kenapa begitu melimpah informasi itu mengalahkan fakta yang sesungguhnya. Mhm. Begitu Bang Ade. Ya, dan mulai tahun ini mereka kalau tidak salah pemilik rumah itu Ya, diundang ya. diundang. Jadi keturunannya kebetulan kawan kita juga ya. Pada akhir tahun yang lalu memberikan foto sesungguhnya dari pemilik rumah tersebut. Jadi buyutnya dia. Selama ini foto yang ditampilkan itu foto yang salah ya yang di sana. Lalu sertifikatnya apa kita lihat semualah ya. Ada nama buyutnya itu. Nah, baru pada Sumpah Pemuda tahun 2020 ini, pihak keluarga diundang secara resmi oleh pihak Museum Sumpah Pemuda untuk ikut upacara. Ini peristiwa luar biasa yang harus dirayakan sebetulnya, Bang Ade. Baru pertama kali tahun Baru ini. pertama kali tahun ini Ya, datang mereka. karena diundang ya. Karena diundang. Ya. Nah, Itu kan artinya selama ini memang tidak diketahui atau ditutupi. ditutupi. Oke, sebetulnya diketahui ya. Diketahui. Mhm. Udah jelas itu karena faktanya memang pihak Museum Sumpah Pemuda juga tahu ini kepemilikannya dari siapa. Anda boleh jelaskan sedikit kenapa sampai harus ditutupi? Ya, jasa peran Tionghoa memang harus dikubur dalam-dalam, Bang Ade. Itu merupakan upaya sistematis dari Orde Baru, ya. Yang berlanjut kemudian. Yang berlanjut, kita dampaknya ya. Jadi semua hal tentang Tionghoa ditutupi. Hanya sedikit yang tahu kalau rumah sakit Husada itu nama aslinya Yang Seng I. Hanya sedikit yang tahu kalau nama rumah sakit Sumber Waras itu Sin Ming Hui. Oke. Itu ditutupi sehingga nggak ada hubungannya. Padahal orang Tionghoa berjasa besar mengobati orang-orang di Jakarta yang miskin gratis tanpa bayar. Bahkan dikasih ongkos pulang oleh para dokter. Itu bukan hanya Sumpah Pemuda itu yang ditutupi. Semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi. Bukan hanya non-Tionghoa. Orang Tionghoanya sendiri nggak tahu. Jadi dahsyat memang. Jadi mudah sekali memantik provokasi bahwa orang Tionghoa ini begini itu mudah sekali karena ketidaktahuan itu.